Kisah Kampung Vietnam Batam, saksi bisu sejarah jasa Indonesia terhadap korban Perang Vietnam. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk Batam mencapai 1.260.785 jiwa, dengan kepadatan 1.200 jiwa per kilometer persegi. Satu Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Raya. Di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Kepri ternyata ada Kampung Vietnam atau Camp Vietnam. Destinasi ini merupakan salah satu tempat wisata yang tak boleh dilewatkan saat mengunjungi Batam. Dari namanya kita sudah bisa menebak, jika dulunya lokasi ini menjadi tempat permukiman warga Vietnam di Batam. Dulunya Camp Vietnam atau Kampung Vietnam di Pulau Galang Batam ini memang ditempati oleh masyarakat asli Vietnam, karena itulah akhirnya diberi nama Kampung Vietnam. Tribunbatam.id melansir dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, pada tahun 1979 Pulau Galang dijadikan tempat pengungsian bagi ratusan ribu masyarakat Vietnam. Pecahnya Perang Saudara di Vietnam menyebabkan masyarakatnya mengungsi dan melarikan diri. Mereka mengarungi lautan dan akhirnya sebagian dari mereka terdampar di wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Pulau Galang. Kala itu Pulau Galang memang tidak berpenghuni dan pemerintah Indonesia pun mengizinkan para pengungsi Vietnam tersebut menetap di pulau itu. Bahkan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, seperti tempat pendidikan, ibadah, tempat tinggal hingga tempat kegiatan ekonomi. Belasan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, semua pengungsi Vietnam yang ada kampung tersebut berangsur pulang ke negaranya. Hingga akhirnya kampung ini kosong dan kembali tidak berpenghuni. Jejak yang ditinggalkan pengungsi Vietnam, mulai dari bangunan hingga pemakamannya, bahkan hingga saat ini masih ada dan dijadikan sebagai salah satu destinasi di Kota Batam. Untuk menuju ke sini, salah satu akses yang bisa dilalui adalah menggunakan jalur darat dari Jembatan Barelang. Dari Kota Batam jaraknya sekitar 60 km atau dengan waktu tempuh 1,5-2 jam. Ada beberapa jejak yang masih dinikmati hingga saat ini, di antaranya patung Tin Nan Loai. Setelah masuk, tidak jauh juga dari gapura terlihat patung perempuan yang berwarna putih atau humanity statue Tin Nan Loai. Patung ini dibuat untuk mengenang kejadian tragis yang menimpa seorang perempuan bernama Tin Nan Loai di kampung ini. Dia diperlakukan semena-mena hingga diperkosa oleh pengungsi lain. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut akhirnya Tin Nan Loai bunuh diri. Rumah masyarakat Vietnam. Banyak bangunan permukiman yang mempunyai bentuk atau ornamen yang unik. Hal ini tidak bisa dilepaskan oleh kebudayaan masyarakat Vietnam yang mereka bawa. Namun jumlah bangunan permukiman semakin berkurang, karena tidak sedikit yang rusak dan hancur termakan waktu. Monumen Perahu. Di kampung ini terdapat sebuah perahu yang merupakan bekas bangkai perahu yang dipergunakan masyarakat Vietnam dahulu untuk kabur. Monumen perahu ini dibuat atas jerih payah mereka ketika harus mengungsi dan menyeberangi lautan. Tindakan mereka ini tergolong nekat karena menggunakan perahu kecil tapi diisi dengan sekitar 75 orang. Bisa dibayangkan perjuangan mereka harus berdesak-desakan sambil mengarungi lautan. Vihara Kuan Am Tu. Vihara ini dahulu digunakan sebagai tempat peribadatan umat Konghucu. Vihara ini memiliki warna merah dan hijau sebagai warna yang dominan. Tidak hanya itu, di kampung Vietnam ini memiliki tempat peribadatan yang lain, seperti gereja Katolik, gereja Protestan hingga musala. Pemakaman.
Tidak ketinggalan dengan pemakamannya yang berjumlah kurang lebih 500 makam. Museum Kampung Vietnam. Museum ini dijadikan tempat untuk mengoleksi barang-barang dari masyarakat Vietnam itu sendiri. Di sini dapat melihat peralatan rumah tangga dan alat kantor yang digunakan PBB untuk mendata pengungsi Vietnam. Tidak ketinggalan dengan berbagai pajangan foto-foto pengungsi yang tersimpan rapi. Dari museum ini wisatawan dapat membayangkan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Vietnam. Sejarah Kampung Vietnam di Batam. Saat berwisata ke sebuah pulau biasanya kita akan disuguhkan dengan pemandangan laut biru, pantai yang indah, dan kehidupan biota bawah laut yang mempesona. Akan tetapi lain ceritanya jika mengunjungi Pulau Galang yang ada di Batam ini. Di Pulau Galang terdapat sebuah tempat yang menyimpan sejuta kisah memilukan yang membuat para pengunjungnya seolah ikut merasakan penderitaan yang dialami para penghuni terdahulu pulau ini. Mengunjungi pulau ini akan menjadi wisata sejarah yang mengingatkan kita betapa kejamnya tentara komunis Vietnam sampai-sampai warga negaranya sendiri harus melarikan diri jauh ke seberang Laut Cina Selatan. Kampung Vietnam juga menjadi saksi sejarah jasa Indonesia terhadap korban Perang Vietnam pada masa itu. Kampung Vietnam merupakan sebuah kamp pengungsian seluas 80 hektar yang dibangun puluhan tahun yang lalu saat terjadinya Perang Saudara di Vietnam pada tahun 1975. Eks-kamp pengungsian ini menampung sekitar 250.000 pengungsi dari Vietnam yang terpaksa harus lari dari negaranya karena kejamnya perang yang terjadi. Sebagian dari mereka sampai ke Pulau Natuna, Tanjung Pinang, Pulau Galang dan beberapa pulau lain di wilayah Kepulauan Riau. PBB via UNHCR lalu mengamanatkan kepada Indonesia untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan para pengungsi perang dari Vietnam ini. Pada masa itu Pulau Galang masih kosong tak berpenghuni. Kemudian didirikanlah kamp pengungsian lengkap dengan berbagai fasilitas seperti barak-barak, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah bahkan penjara. Banyak juga kisah memilukan pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kisah tragis dan memilukan yang menimpa para pengungsi di Kampung Vietnam Pulau Galang. Mereka yang menjadi korban kekejaman perang ini melarikan diri dari negaranya dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang menampung 40-100 orang. Selama berbulan-bulan mereka terombang-ambing di tengah ganasnya Laut Cina Selatan. Bayangkan saja sebuah kapal kayu kecil yang penuh sesak dengan manusia mencoba mengarungi ganasnya Laut Cina Selatan. Tak terhitung jumlah mereka yang tewas di tengah laut, terdampar di pulau dan mati kelaparan, dan beberapa ada yang selamat mencapai daratan. Selama belasan tahun mereka tinggal di kamp pengungsian Galang. Interaksi mereka dengan dunia luar sangat dibatasi guna menghindari tersebarnya penyakit Vietnam Rose, sebutan untuk penyakit kelamin semasa Perang Vietnam, yang mereka bawa. Terima kasih telah berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang.